lalu ada instalasi, lalu ada cara penggunaan melalui command atau terminal, lalu ada cara penggunaan kedua. Sebelum kami lanjut, perkenalkan kami. Sebelum kita lanjut, mari saya perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya, Anis Kristianto, lalu ada Evorius Benedict Soeharta, lalu Gazi Atari, Timothy Pau, dan Fikri Aziz Birun. Baik, untuk seksi ini saya akan menjelaskan tentang background dari Oracle VirtualBox. Untuk backgroundnya, Oracle VirtualBox ini berasal dari Jerman yang dibuat oleh Innotech GmbH, sebuah software company, di mana dia merilis software VirtualBox ini di tahun 2007 sebagai cross-platform virtualization solution. Software ini ditujukan supaya gratis, open source, dan sebagai alternatif untuk menjalankan beberapa operating system pada x86 hardware. Oleh karena itu, software ini mendapat popularitas yang cukup cepat di antara developer dan enthusiast. Untuk development dan licensingnya itu Oracle VM VirtualBox ini tetap merilis dalam license GNU atau GNU General Public License V2 yang memperbolehkan open source use dan kontribusinya. Lalu ada juga sempat Oracle offer dengan extension pack dan beberapa additional features kayak USB 2.0 atau 3.0 support, dan juga license under proprietary free for personal use agreement. Lalu ada juga Oracle actively maintains the software and frequent updates and improvement. Habis itu community contribution sangat welcome under Oracle open source governance model. Untuk lalu impact dan legasinya, VirtualBox ini memiliki impact yang cukup besar dalam mengaksesibilitasi virtualisasi teknologi, especially untuk student, developer, dan beberapa small scale user. Ada juga digunakan widely digunakan di educational labs, development environment, sama untuk software testing. Karena open source model ini banyak karena ini open source model, makanya OS compatibility-nya itu banyak atau luas, yang membuat VirtualBox ini sebagai leading tool di kategorinya. Habis itu ini it remains sebagai kunci dari kesuksesan untuk open source software backed by major tech corporation. Jadi apa itu Oracle VM VirtualBox? Oracle VM VirtualBox itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sebagai virtualization software, hypervisor, dan resource manager. VirtualBox itu berfungsi sebagai virtualization software, yaitu dia bisa menciptakan environment virtual di mana aplikasi bisa berjalan di atasnya. Dalam kasus ini,
VirtualBox menjalankan operating system di atasnya yang berperan sebagai hypervisor. Hypervisor ini tugasnya adalah untuk memanage software yang berjalan di atasnya, dan dalam kasus ini adalah operating system. Dan dia juga bisa menjadi resource manager, yaitu untuk mengatur keperluan operating system yang berjalan di atasnya dan menyediakan resource sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada tahapan kali ini kita akan memasuki proses instalasi dari Oracle VirtualBox itu sendiri. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa Oracle VirtualBox itu sendiri adalah sebuah free software dan open source yang disediakan oleh Oracle Corporation. Jadi, kita sebagai mahasiswa atau orang biasa pun bisa mendownloadnya secara open source dan gratis di website internet. Nah, pertama-tama kita memerlukan sebuah desktop itu sendiri, PC atau laptop, lalu dan juga ada browser ya, bisa pakai Microsoft Edge atau Firefox. Di sini saya akan membuka Chrome ya. Pertama kita akan buka Chrome-nya sendiri. Lalu di search bar kalian bisa tulis saja Oracle VirtualBox, Oracle VirtualBox. Nanti di sini ada yang paling atas, kalian pilih aja www.virtualbox.org. Lalu pas masuk page ini kalian langsung klik download yang ini, atau yang ini juga boleh klik download. Nah, di sini kita akan memilih yang platform package ya, karena yang extension package beberapa ada yang harus melakukan pembayaran untuk pembelian lisensi. Jadi kita pilih sesuai device yang dipakai. Di sini saya pakai Windows, jadi saya pilih Windows OS dan tunggu. Setelah itu proses instalasi selesai, kita bisa buka folder, file explorer, kita buka download. Di sini kalian bisa double klik run as administrator. Di sini kalian bisa next, lalu ini ada term agreement, kita bisa langsung aja accept, lalu next, lalu next lagi, dan saling terus ya, karena di sini untuk instalasinya sendiri akan mematikan network interface dari itu. Jadi kalau misalnya nanti ada mati internet, itu diwajarkan ya. Ini shortcut ini, dan terakhir di install. Tunggu beberapa saat untuk instalasi. Dari setup wizardnya sendiri nanti ada beberapa komen. Nah, kalau udah install segini bisa kalian start langsung atau enggak. Jadi kita mulai di start langsung aja. Finish. Nah, kalau udah masuk seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil. Jadi setelah kita install VirtualBox Manager, kita bisa mulai untuk membuat VirtualBox baru ya. Dengan cara langkah pertama kita bisa klik new di atas ini. Nah, setelah itu akan diminta name, folder, ISO image. Untuk pertama kita bisa menentukan name dulu. Misalnya untuk name-nya kita bisa Ubuntu Demos misalnya ya. Setelah itu kita bisa pilih ISO image kita. ISO image ini kita bisa download dari website dari Ubuntu sendiri dengan di link website officialnya. Lalu kita bisa klik other. Kita bisa ke tempat kita menginstal ya. Kalau di saya di download, klik file yang telah diinstal, lalu akan centang seperti ini yang menandakan sudah selesai. Setelah itu kita bisa klik next. Di sini ada hardware ya. Untuk base memorinya minimal 1024 MB. Tapi lebih direkomendasikan 2048 MB agar lebih optimal. Setelah sudah dipastikan 2048 MB, kita bisa klik next. Lalu akan diminta virtual hard disk. Untuk virtual hard disk saya sendiri, kita akan menggunakan yang 20 GB dulu saja. Oke, setelah 20 GB sudah
tercipta virtual hard disknya, kita bisa klik next lagi. Nah, untuk summary kita bisa lihat lagi apakah namanya sudah benar, foldernya sudah benar, dan juga apakah file ISO image yang kita gunakan sudah benar. Setelah itu bisa lihat hardware juga, bisa lihat disknya juga. Nah, setelah itu kita bisa klik finish. Nah, setelah kita klik finish akan muncul virtual machine kita. Bisa dilihat ini ada Ubuntu demo sudah benar namanya, ada spesifikasi lainnya. Nah, setelah itu kita bisa mengkonfigurasi Ubuntu demo sendiri dengan cara kita harus settings, lalu ke storage, lalu kita perlu memastikan bahwa controller IDE-nya sudah sesuai dengan yang ingin kita gunakan. Dalam case ini adalah Ubuntu 24.04.2 AMD 64. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, kita bisa klik OK. Sekarang setelah kita selesai melakukan konfigurasi, kita bisa langsung klik Start. Setelah tombol Start diklik, kita akan diberikan 4 pilihan. Di sini ada Try or Install Ubuntu, Ubuntu Save Graphics, OEM Install, Test Memory. Di sini kita langsung mau pilih Try or Install Ubuntu. Bisa langsung kita klik Enter aja dengan keyboard kita. Nah, setelah selesai loading, kita akan diberikan tampilan seperti ini. Nah, di tampilan ini ada beberapa pilihan seperti Select Your Language, kemudian ada juga pilihan Internet Connection. Di sini karena saya menggunakan Ethernet, jadi di sini pilihannya adalah Ethernet. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pilihannya Wi-Fi. Setelah melakukan setting untuk semuanya ini, kita langsung aja klik Install Ubuntu. Nah, kita bakal diarahkan ke page installernya. Di sini kita bisa pilih lagi beberapa setting. Di sini langsung aja kita next. Kemudian ada untuk time zone-nya juga kita langsung next aja. Kemudian untuk keyboardnya kita langsung next aja. Ini semuanya bakal sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian untuk di bagian partition, di sini kita mau memilih untuk erase disk. Jadi di sini karena menggunakan virtual machine, kita langsung ulang dari awal gitu. Nah, kemudian di sini kalian harus bikin usernya. Di sini user bakal digunakan untuk masuk ke desktop atau menjalankan virtual machine-nya. Di sini passwordnya saya pilih 12345 aja. Kemudian langsung kita install. Di sini kita tunggu beberapa menit sampai penginstalasinya selesai. Setelah selesai, kita mau pastikan untuk bagian restart now-nya ini tercentang. Kemudian kita bisa langsung klik done. Nah, di bagian loading ini, setelah muncul teks please remove the installation medium dan press enter, kita mau klik enter di keyboard kita. Setelah itu, kita bakal diarahkan ke login page atau log page dari desktop virtual machine. Di sini kita mau login dengan password yang kita bikin tadi. Nah, setelah masuk, ini sebenarnya sudah bisa langsung kita gunakan. Di sini kita bisa lihat di start menunya sudah ada pilihan-pilihannya. Misalnya ada aksesoris, games, grafik, doctrine, live, dan sebagainya. Kemudian ada pilihan desktop. Kemudian ada juga di sini namanya PCMan FMQT File Manager. Ini adalah file manager khusus untuk virtual machine ini. Kemudian ada juga Firefox. Nah, yang terakhir kita mau untuk menginstal Guest Edition. Pertama, kita ke Start Menu, System Tools, kemudian kita buka Q Terminal. Nah, komen pertama yang kita masukin di sini adalah sudo apt update. Nah, di sini kita masukin aja password yang tadi kita set 12345. Kemudian kita tunggu. Nah, setelah selesai, kita mau masukin sudo apt install build -essential dkms
linux-headers $uname-r. Kemudian setelah command selesai dijalankan, kita mau ke menu devices yang ada di bagian atas VirtualBox. Kemudian kita klik insert guest addition CD image. Nah, setelah itu bakal muncul pop-up seperti ini. Untuk command prompt-nya kita bisa langsung tutup aja dulu. Kemudian untuk yang pop-up ini kita bisa klik OK. Nah, di bagian file ini kita mau langsung ke bagian tools, kemudian open terminal. Setelah kita open terminal, di sini kita pertama mau masukin command sudo su. Kemudian kita masukin passwordnya. Kemudian di sini kita mau list dulu filesnya. Kita bisa klik ls. Nah, di sini yang mau jadi target utama kita adalah VBox Linux Editions Run. Setelah itu bisa kita jalankan command sudo chmod +x VBox Linux Edition Run. Nah, ini bakal mengubah akses dari read only file systemnya. Nah, setelah selesai mengubah permissionnya, kita lanjut langsung kita masuk ke VBox Linux Edition Run-nya dengan command /VBox Linux Edition.run. Setelah command selesai dijalankan, kita mau reboot virtual machine-nya. Kita bisa lakukan dengan sudo reboot, enter. Nah, sekarang saya bakal menjelaskan kenapa instalasi Guest Edition ini sangat direkomendasikan untuk dilakukan. Yang pertama, kita bisa meresize layarnya. Seperti kita lihat sekarang, layarnya kecil, tapi setelah melakukan install Guest Edition ini, kita bisa melakukan resize layar. Kemudian, share clipboard. Jadi copy paste antara Windows atau Linux punya kita ke dalam virtual machine ini. Kemudian drag and drop file. Sama juga, jadi terintegrasi antara Windows-nya kita, kemudian virtual machine-nya ini. Jadi kita bisa langsung seret aja file kita ke dalam virtual machine atau sebaliknya. Kemudian ada juga share folder. Jadi folder utama kita seperti dataset, user, dan lain-lain bisa gabung ke dalam VM-nya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kinerjanya lebih baik juga. Jadi gerakan mouse-nya lebih smooth, respon keyboard-nya lebih baik, dan lebih stabil juga saat menjalankan aplikasi. Nah, dengan demikian kita telah berhasil untuk membuat dan mengonfigurasi VM Ubuntu, menginstal sistem operasi dengan antarmuka ringan, menambahkan fitur tambahan lewat Guest Edition untuk clipboard, folder sharing, dan resize layar otomatis. Nah, VM Ubuntu ini adalah salah satu yang cocok untuk laptop atau PC dengan spesifikasi rendah dan tetap powerful untuk pemrograman, edukasi, atau pengujian ringan. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton.